Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspai Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. 5 bulan kemudian, Akila sedang duduk bersama Shauki di kamarnya. Shauki duduk di sebelah Akila sembari mengusap pelan perut Akila yang mulai membuncit. Usia kandungan Akila sudah 3 bulan. Shauki sangat bersyukur karena dirinya dan Akila sudah dikaruniai seorang bayi kecil yang masih berada di dalam kandungan sang ibu. Shauki sendiri tak menyangka jika Akila akan hamil di usia yang masih sangat muda. "Jangan nakal ya dede di dalam perutnya Umi," ucap Shauki sembari mengusap lembut perut Akila. "Iya Abi," balas Akila dengan suara yang mirip dengan anak kecil. Shauki tertawa dan mencium pipi istrinya yang sangat cantik itu. Shauki selalu dibuat tersenyum oleh tingkah Akila. Shauki berharap di hari kemudian dirinya masih bisa melihat senyum manis istrinya. "Jaga Ayla dengan baik Mas," ucap Akila lirih. "Iya sayang, Mas akan terus jaga kamu dengan baik," balas Shauki dengan lembut. Akila membaringkan tubuhnya dan menyuruh Shauki untuk mengelus perutnya. Shauki tersenyum dan mengusap lembut perut Akila. Sungguh Shauki tak bisa menahan air matanya kali ini. Entah itu adalah air mata kesedihan atau kebahagiaan. Akan tetapi Shauki sangat dibuat sedih kali ini. Shauki tak bisa melihat wajah kedua mertuanya. Seharusnya Farhan dan Sofia tersenyum bahagia melihat Akila sedang mengandung kali ini. Akila sepertinya sudah terlelap, karena kali ini sudah pukul 11 malam. Shauki mematikan lampu dan menyusul istrinya ke alam mimpi. Sungguh Shauki sangat lelah dengan kegiatan menjelang lulus. Setelah lulus SMA Shauki akan kuliah. Setelah itu Shauki akan mengurus perusahaan milik ayahnya. Shauki akan bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Esok harinya tiba. Shauki dan Akila berada di taman belakangan dalam. Setelah sarapan mereka berdua duduk dan menghabiskan waktu mereka di sana. Sepertinya Akila sedang membutuhkan hiburan. Shauki berjongkok di bawah kaki Akila yang sedang duduk dan memandangi bunga-bunga cantik di sana. Akila beralih menatap suaminya yang sangat tampan itu. Pasti anaknya nanti akan sangat tampan seperti ayahnya. Akila mengusap lembut rahang tegas Shauki. Akila terus memang Shauki yang juga sedang menatap dirinya. Sungguh memandang Shauki membuat dirinya tersenyum. "Kalau anak kita cewek, pasti cantik banget kayak uminya," ucap Shauki sembari mengusap lembut perut Akila. "Kalau anak kita cowok, pasti ganteng kayak abinya," balas Akila disertai tawanya. Shauki juga tertawa dan mengusap gemas perut Akila. Sungguh Shauki akan meremas anaknya saat lahir nanti. Shauki sangat suka dengan anak kecil, terutama saat masih bayi. "Jalan-jalan yuk. Mumpung hari Minggu nih," ajak Shauki pada istrinya yang sangat cantik itu. "Jalan-jalan kemana?" tanya Akila. "Ke mall." Akila mengangguk senang dan tersenyum manis. Akila sangat ingin jalan-jalan. Sungguh semenjak dirinya hamil dirinya sangat mudah bosan di rumah dan ingin terus pergi keluar. Shauki berdiri dan menjulurkan tangannya pada Akila. Akila tersenyum dan menerima juluran tangan Shauki, lalu berdiri dan mengikuti langkah Shauki. Akila sendiri selalu diperlakukan manis oleh Shauki. Jadi tak heran jika Akila terus bersama dan tak mau berpisah dengan Shauki. Saat tiba di kamar, Shauki menyuruh Akila duduk di tepi kasur dan diam di sana. Shauki berjalan membuka lemari dan memilihkan Akila gamis yang cocok Akila pakai hari ini. Akila tersenyum kecil melihat sikap Shauki yang sangat setia pada dirinya. Akila berharap Shauki akan terus setia pada dirinya dan terus mencintai dirinya dengan sepenuh hatinya. Setelah menemukan pilihan yang cocok, Shauki memberikan gamis berwarna merun dan himar yang senada dengan warna gamisnya. Shauki sangat senang ketika melihat Akila memakai gamis berwarna merun, coklat, hijau, dan hitam.
Akila menerimanya dan berjalan pergi ke kamar mandi. Akila sendiri menerima semua pilihan Shauki, asalkan itu membuat dirinya bahagia dan tak membuat dirinya dalam bahaya. Beberapa menit kemudian, Akila keluar dari kamar mandi. Saat keluar sudah ada Shauki berada di depan cermin sembari menyisir rambutnya. Shauki sudah siap dengan gamis berwarna merun dan sarung hitam sebagai dalaman. Akila berjalan menghampiri Shauki yang sedang bercermin. Akila berdiri di sebelah Shauki. Sungguh Akila seperti sangat pendek ketika berdiri bersama Shauki. Shauki merangkul istrinya yang sangat menggemaskan itu. Tinggi Akila hanya sampai bahu Shauki. Jadi Shauki sangat mudah merangkul istri mungilnya itu. Shauki sendiri sangat suka merangkul istrinya. Apalagi menggendong istrinya. Aku pendek banget kalau berdiri sama kamu, ucap Akila melihat ke arah cermin. Gak apa-apa. Yang penting rasa cinta Mas sama kamu tinggi hingga tak terhingga, balas Shauki. Yang membuat Akila tersenyum malu. Akila mencubit kecil pinggang Shauki dan beralih memeluk Shauki. Shauki membalas pelukan dari istrinya dan mengusap kepala istrinya dengan lembut. Sungguh rasa cintanya pada Akila tak akan pernah bisa dijelaskan. Mas sayang sama kamu, ucap Shauki dengan lembut. Ayla juga sayang banget sama Mas, balas Akila. Mempererat pelukannya. Shauki melepas pelukannya dan menatap wajah cantik istrinya. Shauki mencium kening istrinya dan bibir pink istrinya. Shauki akan menjaga kehormatan dan menyayangi istrinya ini. Shauki mengambil nikab berwarna hitam milik Akila. Lalu Shauki memasangkannya pada Akila. Setelah memasangkannya, Shauki menatap. Dua manik mata indah Akila lekat. Sungguh Shauki tak akan pernah menyakiti istri cantiknya ini. Shauki mengusap kepala Akila dengan lembut dan mengecup pucuk kepala Akila. Kemudian, Shauki memeluk Akila erat. Shauki harap dirinya masih bisa memeluk tubuh mungil Akila. Shauki tak akan pernah melupakan atau membuang Akila dari hatinya. Akila dan Shauki sedang berjalan kaki dengan santai di alun-alun kota Jogja. Cuaca kali ini sangat cerah dan cocok untuk berjalan kaki mengelilingi alun-alun kota Jogja. Sungguh alun-alun kota Jogja sangat ramai kali ini. Pada awalnya Akila ingin pergi ke mall. Akan tetapi Akila ingin pergi ke alun-alun kota terlebih dahulu. Shauki sendiri akan membawa istrinya kemana saja. Asalkan wanita yang sangat ia cintai itu bahagia. Cerah banget ya hari ini, ucap Akila berjalan sembari menggandeng tangan Shauki. Iya cerah banget, balas Shauki menatap Akila. Shauki mengusap kepala Akila dengan gemas dan membawa Akila ke kursi yang berada di sana. Shauki sendiri sudah lelah, karena sejak tadi dirinya mengikuti Akila berjalan kemana-mana. Sedangkan Akila tidak terlihat lelah sama sekali. Kok duduk sih Mes, lenge Akila menggoyang-goyangkan lengan Shauki. Mas capek sayang, ucap Shauki seperti orang kelelahan. Capek toh? Ya udah istirahat, nanti ke mall ya. Shauki mengangguk dan tersenyum menatap istrinya. Akila duduk dengan tenang sembari menyenderkan kepalanya di pundak Shauki. Shauki mengusap kepala istrinya dan menepuk-nepuk kecil pipi gembul istrinya. Sungguh Shauki sudah lama tidak mencubit pipi gembul Akila. Shauki sendiri beberapa bulan lagi akan lulus. Perkiraan Shauki akan lulus sekitar 7 bulan lagi. Shauki sendiri juga sudah siap untuk kuliah dan akan mengambil alih perusahaan ayahnya yang memang diturunkan padanya. Pada awalnya Shauki menolak itu, akan tetapi Shauki perlahan mulai tertarik pada hal itu. Setelah beberapa menit beristirahat, Shauki mengajak Akila untuk langsung pergi ke mall saja. Karena dirinya ingin membeli sesuatu untuk Akila dan juga untuk dirinya. Entahlah apa yang ingin Shauki beli. Sepertinya Shauki sedang ingin memberi kejutan pada Akila. Nanti pilihan Mas Sendalia, pinta Shauki pada Akila. Loh kenapa beli lagi? Itu kan ada, ucap Akila pada Shauki yang sedang fokus menyetir. Ini Mas pinjem punya Bang Zain. Punya Mas copot sama Hasan Hussein dibuat mainan, balas Shauki dengan nada sedihnya. Oh iya kemarin sih Ayla lihat Hasan Hussein mainin sendalnya Mas, ucap Akila yang membuat Shauki frustasi.
Kok gak diambil sih? Akila hanya menyengir dan mencubit kecil pipi Shauki. Akila sendiri sangat gemas dengan Shauki. Ketika Shauki mengerucutkan bibirnya dan sedang merajuk, Shauki sendiri pernah merajuk pada Akila. Gara-gara Akila lupa menaruh kotak bekal di tasnya, Shauki terus mengerucutkan bibir pink alaminya. Shauki sama sekali tidak merokok, karena dirinya sendiri tak menyukai itu. Mencium bau asap rokok saja membuat Shauki sesak nafas, apalagi merokok. Padahal itu sendal kesayangan aku, ucap Shauki seperti anak kecil. Waktu itu aku belinya pas lagi jalan-jalan bareng keluarga. Lanjut Shauki memukul ke cister mobilnya. Udah sayang, nanti beli yang baru ya. Shauki mengangguk lucu dan tetap mengerucutkan bibirnya seperti anak kecil. Akila mengusap pelan pipi Shauki dan menatap mata Shauki yang sedang fokus dengan jalanan. Akila sangat suka memandang kedua mata Shauki yang sangat membuatnya candu. Sungguh mata Shauki sangat menawan bagi Akila. Akila serasa ingin terus memandangi wajah Shauki yang sangat tampan itu. Akila tak ingin melepaskan Shauki dari hatinya. Akila akan menjaga Shauki di hatinya sampai kapanpun. Akila tak ingin Shauki pergi meninggalkan dirinya tanpa menyisakan apapun. Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Shauki dan Akila masuk ke dalam mall dengan saling bergandengan tangan yang membuat mereka sangat serasi. Sungguh mereka sangat romantis kali ini. Mereka berdua pergi ke tempat di mana menjual sandal. Karena Akila sangat kasihan pada Shauki yang sedang memakai sendal milik Zain. Akila sendiri tak mengerti bagaimana sendal Shauki bisa diambil oleh Hasan Hussein. Padahal sendal orang dalam selalu berada rak khusus. Sendal orang dalam selalu ditaruh di rak khusus yang berada di teras dalam. Sendal orang dalam selalu dibereskan oleh para santri abdin dalam. Itu pun selalu dijaga oleh mereka. Rak itu pun sulit untuk dijangkau oleh Hasan Hussein. Karena rak itu ditaruh di atas meja yang lumayan tinggi dan di meja itu pun terdapat beberapa barang-barang lainnya seperti helm dan lain-lain. Kok bisa ya Hasan Hussein ambil sendal kamu? Heran Akila yang masih bingung dengan masalah putusnya sendal Shauki. Mungkin diambil di masjid ya, karena aku ke masjid mulu. Terus kalau di masjid, pasti ada Hasan Hussein. Balas Shauki yang juga masih sangat heran. Setelah sampai di tempat yang ingin Shauki Akila tuju, mereka langsung mencari sendal yang cocok untuk Shauki. Shauki sendiri sangat suka sendal berwarna hitam atau coklat, karena itu terlihat lebih cocok di kakinya. Sendal Shauki sendiri jarang sekali hilang di pesantren. Meski di masjid, sendal Shauki tidak diambil oleh santri lain. Sepertinya Shauki benar-benar santri teladan. Hingga sendalnya pun ikut menjadi teladan. Bingung mau beli yang mana, ucap Shauki bingung. Ini aja, usul Akila sembari menunjuk. Sendal berwarna coklat. Ini sama kayak punya Om Jeffrey. Shauki menggaruk tengkuknya yang tak terasa gatal. Sungguh dirinya dibuat bingung oleh kasus sendalnya sendiri. Akila pun ikut dibuat bingung oleh sendal Shauki. Sungguh baru pertama kali ini Akila dibuat bingung oleh Shauki. Kalau ini kira-kira bagus gak? Tanya Shauki pada Akila sembari menunjuk sandal berwarna hitam. Bagus sih. Harganya juga lumayan. Jawab Akila yang membuat Shauki senang. Semoga sendal ini gak diambil terus gak putus, ucap Shauki penuh harapan. Amin, balas Akila turut senang. Mereka pergi ke kasir untuk membayar sendal Shauki. Setelah ini mereka akan pergi ke tempat yang Akila mau. Entah itu di mana. Shauki terlihat sangat senang karena sudah membeli sendal baru. Kamis, 10 Juni adalah hari lahir anak pertama dari Shauki dan Akila. Akila melahirkan anaknya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi. Beruntung sekali sekolah libur lebih awal karena ada perbaikan sekolah. Shauki sedang berada di ruang VIP. Tempat Akila berada kali ini. Shauki sedang menggendong bayi kecilnya yang sangat lucu itu. Sedangkan Akila sedang berbaring sembari menatap bahagia Shauki.
Shauki terus menggendong putri pertamanya. Shauki terus mengamati wajah lucu bayi kecilnya yang sama. Seperti Akila, Shauki rasa bayi ini sangat mirip seperti uminya. Cantik, lucu, dan menggemaskan. Shauki, kamu menemukan nama yang cocok untuk bayimu? Tanya Jeffrey pada Shauki. Belum om, jawab Shauki. Jeffrey turut memikirkan nama yang bagus untuk putri kecil Shauki dan Akila. Jeffrey sendiri bingung harus memberi nama apa. Sepertinya Jeffrey membutuhkan pertolongan dari Abuya Sholeh. Abuya Sholeh sendiri berada di Malang bersama Uma Zainab dan juga keluarganya. Abuya Sholeh berkunjung ke Jogja 1 bulan 3 kali atau 2 kali. Jika Abuya Sholeh sedang memiliki banyak pekerjaan, di ruangan juga ada Akbar dan istrinya, Jazir dan istrinya, juga Zain dan Aliza bersama para pasukan kembarnya. Mereka semua berada di rumah sakit sejak bayi kecil Shauki belum lahir. Mereka langsung pergi ketika Shauki sudah panik tadi pagi. Dia kebayang gimana paniknya Shauki tadi, ucap Zain mengingat Shauki yang sangat panik tadi pagi. Orang aku lihat Akila kesakitan. Ya jelas panik lah, balas Shauki sembari memberikan bayi kecilnya pada uminya kembali. Akila menggendong putri tercintanya. Sungguh Akila merasa putrinya ini lumayan mirip dengan Shauki. Akila terus mengamati wajah mungil bayinya. Mulai dari mata, hidung, mulut, dan semuanya. Buya tahu gak kalau Akila melahirkan om? Tanya Aliza pada Jeffrey yang sedang diam dan memperhatikan Shauki dan Akila. Tahu kok? Tadi om yang kasih tahu, jawab Jeffrey menoleh ke arah Aliza yang sedang duduk di sebelah Zain sembari memangku Hussein. Semuanya mengobrol santai bersama. Sungguh ini seperti pertama kali mereka semua mengobrol santai bersama. Karena sejak kematian Sofia dan Farhan mereka jarang berkumpul kembali dan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Hanya Jeffrey dan Zain yang masih berkumpul bersama. Tak hanya mereka berdua, ada Jazir dan juga Akbar yang ikut berkumpul. Semua seperti sudah tak mementingkan kebersamaan dan lebih fokus dengan urusan pribadi. Abuya kesini, apa gimana sih? Heran Zain pada Jeffrey. Kayaknya kesini deh. Lupa tadi gananya, Zain menatap Shauki yang sedang duduk di depannya sembari menyenderkan kepalanya ke dinding. Sepertinya Shauki lelah dengan kejadian tadi pagi yang membuatnya panik setengah mati. Shauki kalau ngantuk gak apa-apa tidur aja, titah Aliza yang melihat Shauki seperti menahan kantuk. Enggak kok mbak, Shauki membenarkan duduknya. Akan tetapi kepalanya masih bersandar ke dinding. Shauki sendiri sangat bersyukur karena putri pertamanya lahir dengan selamat dan lahir secara normal. Shauki menemani Akila saat istrinya itu berjuang melahirkan anaknya. Shauki sendiri sempat tak berhenti menangis saat melihat wajah Akila yang menahan sakit. Wajah Akila yang biasanya tersenyum manis saat itu berubah menjadi sedih dan menahan sakit. Sekolah kok liburnya awal? Biasanya tetap masuk walau jam kos. Tanya Zain pada Shauki. Anu bang, ada pembangunan kelas baru. Terus kelas tuh direnovasi ulang, jawab Shauki yang membuat Zain mengerucutkan bibirnya. Wih ibu kepala sekolah di sana gak adil. Pas aku sekolah gak direnovasi. Pas dah punya anak baru direnovasi, kesal Zain sendiri. Aliza hanya geleng-geleng kepala dan mengusap punggung suaminya. Aliza menurunkan Hussein dari pangkuannya dan menyuruh Hussein untuk duduk bersama anak Jazir dan Akbar yang kebetulan sama-sama berumur 2 tahun. Edem sana main sama Hussein, Tita Hulwa istri Jazir. Faisana ikut main juga, timpal istri Akbar. Maaf Otto lupa nama istrinya Akbar. Tapi seingat Otto udah dikasih nama. Tapi lupa Faiz dan Edem langsung bermain bersama Hussein. Sedangkan Hasan sudah terlelap di pangkuan Zain. Hasan memang sangat dekat dengan Zain dan lebih sering manja pada Zain. Sedangkan pada Aliza, Hasan bersikap seperti biasa dan tidak terlalu manja pada Aliza. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Shauki langsung berdiri dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abuya Sholeh dan Uma Zainab.
Shauki langsung menyungkem pada Abuya Sholeh dan Ummah Zainab. Masya Allah, jagoan Buya lagi tidur di pangkuan abinya, ucap Abuya Sholeh yang melihat Hasan tidur dengan tenang di pangkuan Zain. Iya Buya, Hasan kalau udah ada di pangkuan Zain pasti tidur, balas Zain sembari mengusap kepala anaknya. Abuya Sholeh dan Ummah Zainab menyuruh semua cucunya untuk memanggil dirinya dan istrinya dengan sebutan Abuya dan Ummah saja. Tak hanya cucu Abuya Sholeh dan Ummah Zainab, tapi seluruh keluarga. Abuya Sholeh dan Ummah Zainab menghampiri Akila yang sedang berbaring bersama bayi kecilnya. Abuya mengusap kepala Akila dan mengusap kepala bayi kecil Akila. Sungguh Abuya langsung teringat saat Shofia melahirkan Meira. Nayara Askia putri Al-Hasan, ucap Abuya Sholeh sembari mengusap lembut kepala bayi Akila. Dipanggil Neya atau Askia, sambung Abuya menatap Akila dan Shauki. Ummah Zainab mengambil bayi Akila dan menggendongnya. Sungguh Ummah Zainab sudah lama tak menggendong bayi kecil seperti ini. Ummah Zainab selalu teringat pada Shofia dan Farhan ketika melihat Zain dan Aliza atau Akila dan Shauki. Panggil Neya aja ya Mas. Shauki menganggukkan kepalanya dan tersenyum menatap Akila. Kalau nanti punya anak cowok, namanya diambil dari Shauki, ujar Abuya Sholeh sembari menatap Shauki yang sedang duduk dengan tenang itu. Diambil dari mana Buya? Tanya Shauki penasaran. Diambil dari Lutfi atau langsung as Shaukinya itu, jawab Abuya Sholeh berjalan dan duduk di sebelah Shauki. Nayara Askia putri Al-Hasan, putri pertama dari Muhammad Lutfi As-Shauki dan Syakila putri Al-Hasan, cucu keempat dari almarhum Muhammad Farhan Abdullah dan almarhumah Shofiatus Saidah Al-Hasan. 1 minggu kemudian, Akila sudah berada di rumahnya kembali dan kondisinya sudah sehat seperti biasanya. Akila juga sudah mulai terbiasa merawat bayi dan menjaga bayi. Shauki juga turut membantu istri cantiknya itu, karena dirinya tak mau Akila kecapean gara-gara merawat dirinya dan bayinya. Mas itu dong bantuin Ayla, pinta Akila pada Shauki yang sedang duduk di atas kasur sembari menjaga Neya, bayi kecilnya. Bantuin apa sayang? Tanya Shauki dengan nada bicaranya yang sangat lembut. Ini, Mas punya cara gak agar Ayla tugas salting? Tiap lihat senyum Mas sama dengar nada bicara Mas yang sangat lembut, jawab Akila yang membuat Shauki tersenyum malu. Ya udah Mas marah aja nih ya, ancam Shauki pura-pura ingin marah pada Akila. Jangan, tolak Akila sembari mengerucutkan bibirnya. Hanya untuk kamu Mas berbicara dengan nada yang sangat lembut ini. Akan tetapi jangan pernah buat Mas marah, ucap Shauki yang membuat Akila penasaran. Kenapa Mas? Tanya Akila penasaran. Mas bisa melakukan apa saja sama kamu kalau Mas sudah marah, jawab Shauki yang membuat Akila takut. Kalau gitu, Ayla manjain Mas aja, biar seneng dan gak marah-marah. Kasihan suami Ayla takut cepat tua, ucap Akila yang membuat Shauki tertawa kecil. Shauki mengusap kepala Akila dengan lembut dan menatap istrinya. Lekat. Shauki seperti bermimpi kali ini. Seluruh doanya telah diterima oleh Allah. Shauki dulu selalu berdoa semoga bisa menjadi pasangan hidup Akila dan merangkai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Shauki akan terus membina keluarganya dengan benar dan menuntun keluarganya ke jalan yang lebih benar. Itu semua adalah janji Shauki pada dirinya sendiri dan janji pada Akila yang harus ia tepati. Entah kapan janji itu akan selesai, tapi Shauki harap janji itu menjadi janji terakhirnya dan paling spesial. Mas mau tidur ya? Kamu yang jaga ya? Akila mengangguk patuh dan tersenyum menatap suaminya yang sudah merebahkan tubuhnya. Akila duduk dengan tenang sembari menonton televisi. Akila hanya diam dan bersantai, karena semua pekerjaan rumah sudah ia kerjakan. Akila tinggal santai dan menemani suami, juga anaknya. Shauki sepertinya sudah terlelap dan masuk ke alam mimpi. Shauki memeluk bantal gulingnya seperti anak kecil. Sungguh Akila dibuat tertawa sendiri melihat itu. Shauki memang terlihat seperti anak kecil.
Itulah yang membuat Akila sangat suka dan gemas pada Shauki. Shauki sendiri menjaga Neya saat malam hari, sedangkan Akila pada siang harinya. Shauki membiarkan Akila tidur pada malam hari, karena dirinya tahu pasti istrinya itu lelah mengurus pekerjaan rumah. Setelah sekolah masuk nanti, mungkin Neya akan dititipkan ke Mbak Ina atau ke Zara. Aliza sudah mempunyai banyak anak dan ditambah lagi harus merawat Meira. Jadi Shauki dan Akila tak ingin semakin membebani Aliza dan Zain. Shauki dan Akila tak akan bersama seperti saat mereka berdua masih sekolah. Akila masih tetap di sekolah SMA-nya, sedangkan Shauki sudah berpindah ke universitas di Jogja. Shauki sendiri sedikit tak nyaman, karena dirinya harus berpisah dengan Akila. Begitupun sebaliknya, Akila juga tak ingin jauh-jauh dari Shauki. Mungkin mereka akan bersama ketika akan pergi ke tempat menuntun mereka, lalu berpisah ketika sudah sampai di tempat itu. Shauki akan mengantar Akila terlebih dahulu dan pulangnya pun Shauki yang akan menjemput. Perkuliahan Shauki tak terlalu jauh dari sekolah Akila, jadi Shauki bisa menjemput Akila dengan cepat. Jika Shauki tak bisa menjemput, Shauki akan mengabari Akila dan menyuruh Akila untuk menelpon Zain atau Jeffrey. Shauki sendiri harus bisa membagi waktu dengan keluarganya. Jika tidak, semuanya tidak akan banding dan terpecah belah. Tok, tok, tok. Akila langsung turun dari kasur dan mengambil kerudung dan cadarnya yang tergantung di belakang pintu. Setelah selesai memang kerudung serta cadarnya, Akila membuka pintunya. Ketika terbuka, terdapat Aliza yang sedang menggendong Hasan. Akila tersenyum dan mempersilahkan Aliza dan Hasan untuk masuk. Sepertinya Aliza sedang tidak memiliki pekerjaan di pondok atau di dalam. Masya Allah, Shauki tidur toh, ucap Aliza pelan. Iya mbak. Kasihan kalau malam jagain Neya, balas Akila melepas cadarnya. Aliza menurunkan Hasan di kasur dan Hasan langsung merebahkan badannya di sebelah Shauki, lebih tepatnya di tengah-tengah Neya dan Shauki. Aliza hanya geleng-geleng kepala. Dengan kelakuan putra kesayangannya ini, Aliza duduk di bawah, lebih tepatnya di atas karpet buku milik Akila. Akila juga ikut duduk bersama Aliza yang sudah memakan cemilan yang berada di kamarnya. Akila sendiri tak masalah dengan hal itu. Hanya masalah sebuah cemilan Akila tak memperbesar atau keberatan dengan masalah cemilan. Tumben mbak kesini, tanya Akila pada Aliza. Gak ada kerjaan. Kak Zain sama Om Jeffrey beli stok kitab, jawab Aliza sedikit sendu. Udah gak papa sama Akila aja. Mungkin Bang Zain repot. Aliza mengangguk dan tersenyum menatap Akila. Hussein, Syarifah sama Meira kemana mbak? Tanya Akila yang baru menyadari jika para bocil-bocil yang lain tidak ada. Hussein main ke asrama putra. Terus Syarifah sama Meira bareng Abdin dalam, jawab Aliza yang masih terus fokus pada televisi. Aliza sendiri memang sangat sering bermain atau datang ke kamar Akila, apalagi saat Akila sebelum menikah. Bahkan hampir setiap hari. Akila sendiri tak masalah dan Zain pun mengizinkan istrinya itu untuk bersama Akila jika dirinya sedang sibuk. Shauki tetap tidur dengan tenang bersama Neya dan Hasan. Sungguh Hasan seperti menjadi anak Shauki karena Hasan tidur sembari memeluk lengan Shauki. Sedangkan Neya tetap berada di tempat tidurnya. Entah bagaimana konsep dari cara tidur mereka. 5 tahun kemudian, Abi, panggil dari seorang anak kecil yang sangat imut. Orang yang merasa dipanggil itu menoleh ke belakang dan tersenyum menatap putri kecilnya yang dan istrinya. Orang ini adalah Shauki. Shauki si santri teladan di pondoknya, dan suami terbaik bagi Akila. Abi mau ke kantor sayang, ucap Shauki mengusap kepala anaknya yang ditutupi oleh hijab. Neya mau ikut sama Umi juga renyek Neya pada Shauki. Abinya, Shauki menoleh ke arah Akila dan tersenyum menatap istrinya, yang sangat cantik itu. Shauki menatap Neya dan Akila secara bergantian, lalu menganggukkan kepalanya.
Sebenarnya Shauki ingin mengajak Akila dan Neya untuk ikut ke kantornya. Akan tetapi Shauki takut istrinya itu sibuk dengan urusan pondok. Neya sama Umi boleh ikut. Abi, tanya Neya girang. Iya sayang boleh, jawab Shauki lembut. Neya bertepuk tangan lucu dan langsung berlari keluar dalam. Sedangkan Shauki masih berada di dalam bersama Akila. Shauki menggandeng tangan Akila yang sedang diam itu. Akila tersenyum. Kecil menatap Shauki yang sangat tampan itu. Akila terus pesona oleh Shauki yang memakai jas hitam atau memakai kemeja putih dan lengannya digulung sampai sikut. Mengapa dirimu seperti malu untuk menatap diriku? Tanya Shauki menatap istrinya yang menundukkan kepalanya. Mas terlalu ganteng, jawab Akila yang membuat Shauki tertawa. Shauki menarangkul pundak istrinya dan berjalan ke garasi dalam. Sepertinya Neya sudah berada di sana terlebih dahulu dan menunggu orang tuanya yang masih bermesraan itu. Kini, Shauki sudah berada di ruang kerjanya. Shauki duduk di kursi kerjanya sembari fokus menatap laptop yang berada di depannya. Sedangkan istri dan anaknya pergi ke kantin yang berada di kantor Shauki. Tak lama kemudian Akila datang dari kantin. Akan tetapi, dirinya tak membawa Neya. Shauki menatap heran Akila yang berjalan dan duduk di sofa sembari memakan cemilan. Kemana Neya? Tanya Shauki berdiri dan berjalan mengunci pintu. Sama Zizi di kantin, jawab Akila menatap suaminya yang berada sebelahnya. Shauki duduk dan terus menatap Akila yang sedang memakan klepon. Shauki mencomot satu klepon Akila. Akila sendiri tak menghiraukan itu. Lagi pula Shauki adalah suaminya sendiri. Jadi Akila harus berbagi pada suaminya. Akila membuka cadarnya dan mengubah posisinya menghadap Shauki. Akila menyuapkan satu klepon pada Shauki. Sungguh dirinya sudah lama tidak berduaan seperti bersama Shauki. Tadi malam waktu Mas tidur. Neya, ngomong sesuatu ke aku, ujar Akila pada Shauki. Ngomong apa? Tanya Shauki penasaran. Katanya Neya pengen dede, jawab Akila yang membuat Shauki terdiam. Shauki sendiri tak menyangka jika Neya akan mengatakan itu pada Akila. Shauki sendiri tak masalah dengan perkataan Neya. Sepertinya Neya iri pada Edem anak Jazir dan Hulwa. Mau, buat kapan nih? Tanya Shauki menatap genit Akila. Nanti malam aja. Kan Neya udah beda kamar sama kita, jawab Akila yang membuat Shauki tersenyum senang. Mau buat berapa? Tanya Shauki iseng. Berapa aja asalkan Jeti, jawab Akila yang membuat Shauki tertawa. Shauki kembali mencomot klepon Akila. Sepertinya Shauki mulai suka pada klepon sama seperti Akila. Shauki sangat bahagia melihat wajah cantik Akila. Sungguh wajah Akila seperti bidadari. Shauki harap keluarga kecilnya ini bisa hidup bahagia bersama dirinya. Shauki ingin anak-anaknya bisa menjadi orang yang berguna dan soleh. Juga solehah. Tak ada harapan lagi selain itu. Sungguh Shauki sangat ingin anak-anaknya menjadi seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Shauki akan selalu bersabar dalam menghadapi seluruh cobaan yang menimpa pada keluarganya. Shauki akan terus menjaga dan merawat keluarganya. Sungguh itu adalah tanggung jawab terbesarnya. Rasa cinta Shauki pada Akila tak akan hilang sampai kapanpun. Shauki tak akan pernah melepaskan Akila dari hatinya. Jika itu sampai terjadi, maka Shauki akan menghukum dirinya sendiri. Shauki hanya ingin terus melihat wajah Akila yang sangat cantik itu. Shauki tak akan pernah mengecewakan Akila. Juga Shauki tak akan pernah mengingkari semua janjinya pada Akila. Apapun keadaannya, Shauki tetap mencintai Akila. Akila sudah terlalu sempurna bagi Shauki. Shauki tak memandang dari segi fisik atau apapun. Shauki hanya memandang akhlak Akila. Wanita yang paling berharga dan benar-benar menjadi perhiasan dunia adalah wanita yang memiliki akhlak baik dan mempunyai rasa malu. Wanita harus bisa menjaga kehormatannya dan mempunyai rasa malu. Sebagai wanita akhir zaman, kita harus mempunyai malu. Jaga akhlakmu sebagai wanita. Jangan menjadi wanita mudah dirayu oleh laki-laki. Tidak ada wanita murahan. Hanya mereka saja yang tidak memiliki rasa malu.
Semua wanita sangat mulia dan berharga di dalam agama Islam. Bahkan wanita sangat dijaga di agama Islam. Sebagai wanita harus bisa menjaga perkataan atau lisan, menjaga pandangan, dan paling penting adalah kehormatan. Jangan pernah menjadi wanita yang tak menjaga semua sangat berharga yang kau punya. Jangan terlalu mudah untuk percaya dengan perkataan laki-laki. Jangan terlalu mudah untuk tergoda oleh laki-laki. Jangan terlalu mudah mempercayai kepastian yang belum tentu dari laki-laki. Agar bisa menjadi wanita yang mempunyai akhlak yang baik, belajarlah ilmu agama. Ilmu agama bisa menuntunmu dan membawamu ke jalan yang lebih baik. Mungkin belajar ilmu agama tidak terlalu menyenangkan. Akan tetapi, itu sangat berguna dan bermanfaat di dunia, terutama di akhirat. Tak perlu iri pada wanita yang berada di luaran sana. Jadilah dirimu sendiri dan perbaiki dirimu. Jangan pernah iri pada wanita lain. Syukuri semua yang kau miliki. Menjadi wanita hanya butuh akhlak baik saja. Itu saja yang harus wanita miliki. Jika wanita itu memiliki akhlak baik, maka ia bisa dikatakan perhiasan dunia yang sangat berharga. Untuk para laki-laki, jagalah wanita kalian dengan baik. Jangan ajak wanita yang kau sukai ke jalan yang tidak baik. Ajaklah wanita yang kau sukai itu ke jalan yang baik. Jangan pernah menjalin hubungan yang tak sah atau hubungan yang sangat diharamkan oleh agama. Jika memang cinta, maka buktikanlah. Tamat.